Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng Pak Indra dalam mata pelajaran IPS kelas 9 bab 2. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Nah, untuk hari ini yaitu bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian A, perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan dulu buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, berkaitan dengan perubahan sosial budaya, berkaitan dengan perubahan sosial budaya, adakah atau apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, jelas pasti ada ya. Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari masa ke masa. Misalnya, cara berpikir masyarakat akan mengalami perubahan. Contohnya apa? Yaitu perubahan dari berpikir yang bersifat irasional ke berpikir rasional, atau yang berpikir yang tidak masuk akal ke masuk akal. Nah, selain itu terdapat perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern pula. Nah, sadar atau tidak, sebetulnya perubahan sosial terjadi karena terjadi perubahan budaya pula. Nah, bahkan perubahan sosial merupakan salah satu bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, mengapa itu hal dapat terjadi? Nah, berikut adalah pemaparannya. Kita harus paham dulu pengertian dari perubahan sosial ya. Pengertian dari perubahan sosial. Apa sih pengertiannya ya? Pengertiannya, nah, perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan yang mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat yang disebabkan oleh perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, maksudnya kebudayaan tentu menjadi garda terdepan perubahan karena merupakan penyeleksi paling awal dari norma dan aturan yang akan diikuti oleh masyarakat. Nah, mengapa? Yaitu karena budaya adalah segala hasil cipta rasa karsa manusia, termasuk berbagai gagasan dan pendirian yang diambil oleh suatu masyarakat. Perubahan budaya meliputi perubahan filosofi hidup, cara belajar, alat transportasi, alat komunikasi, dan bidang budaya lainnya. Nah, perubahan sosial sendiri terjadi akibat dari sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat yang telah berubah menjadi perubahan kebudayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik dalam bentuk maupun jenisnya ya, baik dalam bentuk maupun jenisnya. Nah, oleh karena itu untuk mempermudah mempelajari bentuk dan perubahan sosial perlu diklasifikasikan. Nah, yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya. Nah, bentuk perubahan sosial dari budaya dilihat dari waktunya itu ada dua ya. Yang pertama yaitu perubahan sosial lambat atau disebut juga evolusi. Yang kedua perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial lambat atau evolusi? Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, biasanya perubahan lambat ini terjadi pada masyarakat tradisional. Perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. Nah, contoh pada perubahan sosial lambat adalah perubahan masyarakat dari masa berburu ke meramu, bercocok tanam dan berternak, masa pertanian dan masa perundagian membutuhkan waktu yang lama untuk berubah dari masing-masing masa. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya,
Perubahan sosial cepat adalah revolusi industri yang terjadi pada sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850. Ya, memang tetap ya cukup lama, namun 100 tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perubahan masa perburuan ke masa pertanian yang memakan waktu berabad-abad. Nah, perubahan besar apa yang terjadi sebagai akibat dari revolusi industri? Nah, perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain proses mekanisasi dalam usaha industri, terus juga perdagangan makin berkembang, transportasi lancar, berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya, yaitu yang pertama adalah pengaruh sosial yang perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Nah, maksud dari pengaruh sosial yang perubahan sosial yang pengaruhnya kecil itu adalah yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Selain itu, perubahan yang pengaruhnya kecil hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Ya, contohnya perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan tren gaya rambut dan pakaian. Yang selanjutnya yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan sosial yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan besar dalam sendi-sendi kehidupan pada suatu masyarakat. Intinya, perubahan ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Contohnya, perubahan sosial yang pengaruhnya besar meliputi industrialisasi yang mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Misalnya, industrialisasi memicu perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris atau bertani menjadi masyarakat individu, yaitu produksi massal menggunakan pabrik. Yang selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Nah, perubahan dilihat dari perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan seperti berbagai rencana pemerintah yang ingin memajukan rakyatnya, dan ada juga perubahan yang terjadi secara tidak disengaja. Nah, perubahan sosial yang direncanakan atau flying change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Salah satu contohnya perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan ya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya yang akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Nah, ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Yang kedua yaitu penemuan baru. Nah, ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal yang baru dapat memuaskan mereka tentunya. Nah, keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru yang diciptakan atau diperbarui. Contohnya adalah kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Apa yang melatar belakangi pembaruan handphone? Nah, awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau pesan, kamera, radio, dan internet. Nah, yang selanjutnya yaitu konflik. Nah, konflik atau pertentangan adalah perseteruan yang terjadi antar beberapa kelompok atau individu. Nah,
Konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antar kelompok dan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Nah, penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tadi contoh dari konflik itu adalah penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah konflik antara pemerintah RI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Konflik tersebut terjadi diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Nah, yang selanjutnya itu terjadi pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Banyak contoh revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia ini. Misalnya, pada tahun 2011 lalu terjadi revolusi di Mesir. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Revolusi tersebut berakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak. Setelah terjadinya revolusi, Mesir mengalami perubahan besar dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya yaitu perubahan lingkungan alam. Nah, perubahan lingkungan alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Lingkungan alam berkaitan pula dengan perubahan penduduk. Ketika terjadi pertambahan penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam. Oleh karena itu, bisa terjadi perusakan alam, misalnya untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan. Manusia menginginkan lahan pertanian untuk membangun rumah. Yang selanjutnya yaitu peperangan. Nah, terjadinya perang di suatu wilayah akan terpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, maupun kepribadian dari mereka. Nah, bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Maksud dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat lain. Nah, yang terakhir yaitu proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain. Yang pertama adalah difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Nah, maksud dari difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari orang yang satu ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan akulturasi terjadi ketika suatu kebudayaan atau satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan itu asli hilang. Yang keempat, penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Yang selanjutnya itu invasi. Invasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan, yaitu penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang terakhir yaitu milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Nah,
Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan yang lambat, yang ketiga sikap masyarakat yang tradisional, yang keempat adanya prasangka terhadap hal-hal baru dan atau asing, yang terakhir itu adat istiadat atau kebiasaan. Nah, faktor yang pertama kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Siapakah yang disebut dengan masyarakat tradisional? Ya, masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Nah, contohnya adalah suku Baduy yang berada di daerah Banten. Mereka masih sangat menggunakan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Suku Baduy memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Yang selanjutnya yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal-hal baru yang berasal dari luar barat atau dari barat. Yang terakhir yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Nah, adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Biasanya adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Sistem adat istiadat telah dijalani dan dinikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama, mereka belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat, bahkan dapat dikatakan akan sangat sulit untuk diterima. Nah, beberapa adat dan kebiasaan yang sulit untuk tergantikan misalnya mengenai bidang kepercayaan serta sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan mengapa adat istiadat dan kebiasaan dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.